terkait dengan inovasi berhubungan dengan TPM adalah Smart TPM. Smart TPM ini istilahnya itu info yang saya dengar ya, koreksi kalau salah, itu kan dalam ilmu manajemen biasanya mengacu pada spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Apakah makna smart di dalam Smart TPM-nya Badilum ini sama atau ada penyesuaian khusus di lingkungan Badan Peradilan Umum? Terkait dengan perankingan tadi, baik hakim maupun satker, apakah dalam inovasi terdapat dalam ekosistem Siganis ini itu saling berkontribusi untuk menunjukkan Smart TPM itu? Pak Direktur menjelaskan mengenai alur ya Smart TPM hingga promosi mutasi. Bagaimana nih sekarang yang penting ini Ditjen Badilum memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan transparan, bebas dari intervensi yang mungkin ada. Selama pelaksanaan Smart TPM kemarin, apa aja tantangan yang dihadapi, gimana caranya menjaga aktivitas dan integritas seperti itu. Bagaimana strategi dari Badilum ya mengatasi resistensi atau ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terdampak dengan Smart TPM ini? Mungkin ada, mungkin. Podium Podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Bersama kita saat ini Bapak Hasanuddin, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum. Selamat pagi Bapak Direktur. Pagi, Mas Budi. Ya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita kali ini membahas mengenai Smart TPM, bagaimana mengelola SDM peradilan. Oke. Pengelolaan sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan lembaga peradilan dalam mewujudkan visi peradilan yang agung. Dalam konteks peradilan umum, pengaturan, penempatan, dan pemberdayaan hakim serta aparatur peradilan menjadi aspek strategis yang memerlukan tata kelola yang terencana, terukur, dan akuntabel. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan SDM peradilan adalah tim promosi dan mutasi atau TPM, Bapak Direktur, yang tentunya berperan menentukan pola penempatan hakim, tenaga teknis, dan pejabat struktural di lingkungan peradilan umum. Namun, seiring dinamika kebutuhan peradilan dan tuntutan publik akan pelayanan yang berkualitas, proses TPM perlu diiringi dengan pendekatan yang lebih modern, transparan, dan berbasis data. Info yang kami peroleh, konsep Smart TPM ini sedikit berubah dari yang klasik. Ada beberapa inovasi di situ. Nah, dalam tema kali inilah Bapak Direktur bisa mensosialisasikan hal tersebut sehingga memberikan pencerahan kepada mungkin rekan-rekan hakim dan seluruh tenaga teknis di lingkungan Badan Peradilan Umum bisa mengerti apa itu Smart TPM. Ya. Dirjen Badan Peradilan Umum dalam 1 tahun terakhir telah menunjukkan berbagai inovasi seperti perisai, dimensi, Arunika, Badilum Learning Center atau BLC, ruang tamu virtual atau RTV, Ganispedia, dan Smart TPM. Apa sih sebenarnya tujuannya, mengapa Ditjen Badilum membuat seluruh inovasi tersebut, Pak Direktur? Terima kasih Mas Budi. Ini kita bisa bincang-bincang kembali ya. Saya sudah lama tidak diajak bincang-bincang sama Mas Budi dan kali ini suasananya agak beda. Ya. Kita bisa bincang-bincang dengan background ada di tempat ini, ya mungkin beda dengan sebelumnya, tapi tempat ini juga ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Ini ada di Galeri Badilum lantai 3. Ya, silakan kawan-kawan yang belum pernah ke Galeri Badilum, mungkin bisa ke Galeri Badilum, tapi mungkin ini agak terbatas ya, karena tidak semua tamu bisa ke Badilum, karena saat ini itu sudah ada ruang tamu virtual. RTV ya, itu jadi ya. Memang mungkin kalau dulu bisa dilihat langsung, kalau sekarang berkunjung ke Badilum menggunakan ruang tamu virtual. Bisa dari satuan kerjanya saja, tidak perlu datang ke Badilum. Ya. Nah, kenapa itu dibikin? Tentu saja ada maksud-maksudnya ya.
Tapi tadi pertanyaannya adalah apa tadi dibikin ada Arunika, ada RTV, ada Perisai, Perisai dan apa yang Ganispedia. akan dilakukan sebenarnya oleh Badilum kan begitu kan. Tadi juga disebutkan mengenai konsep TPM yang berubah. TPM itu selama ini dimaknai atau disingkat atau akronimnya adalah Tim Promosi Mutasi. Ya. Tapi kami memandang lebih jauh dari itu. Ya. Ini bukan sekedar promosi mutasi, tapi TPM kami kemarin dalam surat dari Ahmad Yani di dandapala.com misalnya menulis, TPM harus kita maknai talent performance management dan talent pool management. Artinya kita akan bicara dua hal. Satu, bicara performance atau kinerja, yang artinya adalah kita menilai kinerja, apa yang sudah dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian ketika bicara talent pool management, sebenarnya itu bicara potensi atau potential base. Potensi orang ini apa, ya kan? Nah, dari kinerja dan potensi inilah kemudian mestinya akan sampailah kepada bicara mengenai promosi mutasi. Jadi tidak sesederhana itu. TPM Tim Promosi Mutasi kami memaknainya tadi, sekali lagi, talent performance management, talent pool management. Jadi konteksnya ini adalah manajemen SDM memang kami. Ya. Apa yang dilakukan sebenarnya? Ya. Ketika kemarin saya mengatakan ketika ada sebuah benih, maka bumi, air, matahari itulah yang menumbuhkannya. Ya kan? Ketika ada talent-talent yang bagus, maka organisasi harus mengembangkannya. Ya, harus memberi kesempatan untuk bertumbuh. Itulah yang kami lakukan. Inilah manajemen SDM. Bicara merit system, promosi mutasi by prestasi. Pilarnya merit system apa? Ya manajemen talenta, manajemen SDM. Itulah yang kami lakukan. Dan kenapa kami banyak melakukan hal-hal tadi? Ya, salah satu khusus misalnya untuk hakim, ya saya berpandangan hakim itu mestinya banyak membaca, banyak menulis, ya kan. Karena pekerjaan hakim, ya kata para pakar, ya tidak jauh dari itu, ya membaca, menulis, berdiskusi dan lain sebagainya. Itulah yang selama ini banyak dilakukan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Ini untuk pengembangan karier mereka, sehingga fungsi-fungsi pengembangan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga terus kita optimalkan untuk mencapai itu. Baik, tadi itu mengenai perbedaan TPM dengan yang lama dengan konsep saat ini, yang talent pool management ya. Nah, terkait dengan inovasi berhubungan dengan TPM adalah smart TPM. Nah, ini smart TPM ini istilahnya itu info yang saya dengar ya, koreksi kalau salah, itu kan dalam ilmu manajemen biasanya mengacu pada spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, apakah makna smart di dalam smart TPM-nya Badilum ini sama atau ada penyesuaian khusus di lingkungan Badan Peradilan Umum? Mungkin saya bisa menggambarkan mengenai smart TPM ya. Kalau smart TPM dalam arti umum kan apa spesifik, measurable, apa achievement, time bound dan relevan ya. Artinya segala sesuatunya harus spesifik, jelas, kemudian terukur, ya. kemudian dapat dicapai, waktunya jelas dan relevan ya, relevan. Apakah smart TPM yang dibangun seperti itu ya kurang lebih sebenarnya sama ya. Kita mengharapkan ketika nama-nama rekomendasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkaitan dengan promosi mutasi itu kan melalui proses itu. Kami membuat sebuah sistem Smart TPM. Smart TPM ini pertama-tama kami membaginya menjadi dua hal. Satu, kami satker-satker itu kita ranking. Ya. Rankingnya satker itu berdasarkan apa? Tentu berdasarkan jaraknya ke bandara, misalnya jumlah perkaranya, demografinya dan lain sebagainya. Ada perankingan satuan kerja. Setelah ada perankingan satuan kerja, kami meranking person, meranking hakim dan tenaga teknisnya, kami ranking. Nanti ada ranking 1, ranking dan seterusnya. Jadi nanti konsepnya tentu saja ketika kita klik tombol, ya kan, itu si A dengan ranking 1 personnya ranking 1 maka dapat satker yang ranking berapa, misalnya kan begitu, kurang lebih begitu sebenarnya. Nah, jadi kita
Smart TPM itu memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk penempatan, tentu by data tadi ya, bukan by rasa konsepnya. Itu yang dilakukan, sehingga barangkali kemarin misalnya kita banyak sosialisasi mengenai penilaian ya, penilaian untuk teman-teman hakim angkatan 8. Hakim angkatan 8 kemarin ada, kita membagi penilaian mereka dan sebagai bahan promosi mutasi untuk rankingan person tadi, itu ada 3 komponen ya. 3 komponen itu, satu adalah kinerja ya. Kinerja saja 18 item ya. Kemudian ada prestasi, kemudian ada pengembangan diri. Tapi kembali kepada kerangka tadi, kembali kepada performan dan potensi ya, atau manajemen talenta. Manajemen talenta sekali lagi kan bicara kinerja dan potensi ya. 3 indikator tadi sebenarnya juga meliputi 2 hal, yaitu kinerja itu sendiri, tapi prestasi dan pengembangan diri kan bicara potensi. Memang mengenai perankingan atau kriteria nilai itu atau rapot itu juga sedang kami kembangkan, karena kami tahu itu belum sempurna, masih banyak yang perlu disempurnakan, dan akan kita gunakan untuk semua hakim, pimpinan, termasuk tenaga teknis. Inilah yang sedang kita kembangkan dalam konsep kami yang terbaru ya, tapi belum kami plenokan. Nanti akan kita bagi cukup menjadi 2 hal saja, yaitu adalah penilaiannya ya kinerja sama potensi talenta gitu ya. Potensi talenta di situ ya, nanti ada prestasi, ada pengembangan diri misalnya, dan lain sebagainya. Nanti kita kasih bobot nilainya. Kalau teman-teman hakim angkatan 8 kemarin ada 1.000 orang lebih hakim, rekan-rekan hakim angkatan 8, ya kita bisa meranking dari ranking 1 sampai dengan ranking 1.000 lebih tadi. Oke. Menarik ini Pak Dir, terkait dengan perankingan tadi, baik hakim maupun satker. Apakah dalam inovasi terdapat dalam ekosistem Siganis ini, itu saling berkontribusi untuk TPM itu, untuk menunjukkan smart TPM itu? Ya, kita bicara ekosistem inovasi sebenarnya ya. Apa yang dilakukan di kita, kami menyebutnya ini kan part-part, bagian-bagian kecil ya, bagian-bagian kecil ini sebenarnya terangkai dalam suatu desain besar, yaitu sistem pembinaan tenaga teknis. Maka kami menyebutnya sistem inovasi atau ekosistem inovasi ya. Misalnya adalah berkaitan dengan perankingan tadi ya, perankingan person. Perankingan person itu misalnya berkaitan dengan potensi talenta, bicara pengembangan diri, ada bicara mengenai pelatihan. Pelatihan apa yang dilakukan, rankingnya berapa, dan lain sebagainya. Nah ini kan kita ada juga ya. Makanya kita membuat ada BLC misalnya, Badirum Learning Center. Ini kan sebenarnya dalam rangka itu ya, terhubung ke situ semuanya nanti ya. Kemudian jadi kalau saya menganggapnya smart TPM itu di ujung, paling akhir. Sebelum smart TPM sedikit di belakang sedikitnya sebelum smart TPM ini ada perankingan person dan perankingan satker. Sebelum perankingan person berarti nanti ada indikator-indikator kan. Indikatornya apa? Ya tadi bicara kinerja. Kinerja bisa kita ambil dari misalnya SIPP, karena kinerja itu berarti bicara mengenai kualitas dan kualitas kerja. Ya. Bisa dari SIPP dan lain sebagainya. Ada yang tidak dari SIPP, kita mengambilnya dari SAQ, Self Assessment Questionnaire. Diambil dari SAQ. Ya. Nah, apa itu SAQ? Self Assessment. Orang itu menilai diri sendiri. Ya. Teman-teman kemarin pada bulan Mei kalau tidak salah, teman-teman rekan-rekan hakim angkatan 8 juga melakukan itu, self assessment. Kita ada toolnya ya kita sebut SAQ tadi, Self Assessment Questionnaire. Mereka mengisi misalnya, saya telah mengikuti pelatihan ini, saya telah mendapat sekolah S2, S3 atau short course, saya telah aktif di pembangunan WBK, WBBM, saya telah aktif di organisasi ini, saya menulis buku ini, saya menulis jurnal, saya menulis artikel, saya punya prestasi ini dan lain sebagainya. Itu kita, karena kita belum ada wadahnya waktu itu, kita bikinlah tool namanya SAQ tadi. Baik, ya. baik. Kayak tadi ngambillah dari SAQ, dari SIPP, dari SIKEP ya. Kemudian nanti untuk aspek potensi talenta itu juga nanti kita bisa mengambil dari inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan, penilaian ya, pengukuran yang kita lakukan melalui sarana evaluasi yang ada. Misalnya kita juga yang sedang dibangun adalah hakim itu juga ada eksaminasi ya, mudah-mudahan bisa dijalankan, ada eksaminasi putusan. Kami juga sedang menyusun
eksaminasi. Ya. Kemudian juga pesan dari pimpinan tentu saja adalah bagaimana memetakan person tadi, ya, berdasarkan kenyataan di lapangan. Ya. Makanya kami sedang menyusun juga penilaian 360 istilahnya ya. 360 seperti kamera itu. Iya, Kamera 360. Kamera jadi nanti pimpinan itu bisa menilai jajarannya, jajarannya bisa menilai pimpinan. Oh, Kurang menarik lebih ini. anggap saja begini, seorang panitera, dia nanti akan dinilai oleh ketua, dia juga akan dinilai oleh rekan sejawatnya mungkin sekretaris, dia juga akan dinilai oleh jajaran di bawahnya. Lingkungan sekitar berarti. Yes. Baik atas, bawah maupun Kemarin sampai. malah ada ide dari pimpinan juga. Oh, kenapa dari internal saja? Bisa saja mungkin dari penilaian juga dari instansi lain misalnya kan. Ya itu ini proses yang sedang kita kembangkan intinya. Inilah penilaian 360 yang kita lakukan. Apa yang dinilai di situ? Kalau dalam gagasan kami yang sedang kami bangun akan meliputi 9 item. Ya. 9 item itu ya berkaitan dengan kompetensi manajerial dan kompetensi kultural ya. Dari integritas, kerjasama, sampai terakhirnya perekat bangsa yang ke-9. Nah, nanti teman-teman bisa menilai sedang kita susun, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Ya itulah yang kita maksudkan tadi. Ini adalah sebuah ekosistem. Apa yang dilakukan selama ini nanti terhubung, ada yang nanti terhubungnya ujungnya adalah rankingan person, ada yang ujungnya nanti rankingan satker ya. Nanti setelah di ranking satker dan person, nanti ke smart TPM. Oke. Ditempatkan. Berarti seperti tadi Pak Dir jelaskan, ini kan di ujung. Ya. Berarti di dalam ekosistem ini ada inovasi-inovasi lain yang nantinya akan menjadi satu kesatuan mendukung ke ujungnya ke smart TPM. Ya. Kalau di ujung ini berarti smart TPM ada suatu hal yang sangat strategis buat Badilum ya. Nah, ya ini kenapa ini? Kalau untuk tenaga teknis tentu strategis ya, karena teman-teman itu kan selalu bicara mutasinya kemana, promosinya kemana ya. Dan memang dalam berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM, karier itu kan memang penting sekali kan. Bagian dari reward kan. Ya. Kita bicara mengenai manajemen talenta atau manajemen SDM ini kan sebenarnya kita bicara mengenai suksesi juga, suksesi kepemimpinan. Ya, makanya kita memetakan orang untuk menduduki jabatan-jabatan di kemudian hari nanti. Ya, mapping skill, shaping leaders, kurang lebih begitulah ya. Ya, nanti orang-orang kita mapping skillnya, kemampuannya, potensinya. Nanti mereka mana yang cocok ditempatkan sebagai ketua, sebagai wakil, sebagai hakim, sebagai panitera, itu kan di situ kan. Jadi kita memilih orang-orang yang capable, kemudian di ujungnya kita menempatkan ya, memilihkan tempat atau menetapkan tempat untuk orang-orang yang sesuai kapabilitasnya tadi. Sesuai dengan kapabilitasnya ya. Seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Bapak KMA, by data itu diperolehnya ya. By data, itu yang kita lakukan. Bicara mengenai by data tadi, untuk smart TPM itu kan nanti ada tadi dijelaskan oleh Bapak Direktur 9 parameter tolak ukur yang digunakan. Nah itu boleh di-spill nggak? Yang peringkat pertama yang paling besar itu apa sehingga yang... Oh itu kalau yang 9 indikator tadi itu bukan smart TPM ya, tapi penilaian 360. Oh, ya. 360, oke. Untuk sementara kami memang sedang menyusunnya. Teman-teman kita di internal Ganis memberikan ide nanti namanya mata 360. Ya, maksudnya melihat secara keseluruhan 360. Karena ini kan holistic, dari atas, samping dan ke bawah. Helikopter ya. Gitu kan. Itu mata 360. Bisa saja di dalam bahasa Inggris misalnya mata 360 ya mapping and talent assessment 360 misalnya kan begitu kan. Itu bukan smart TPM. Penilaian mata 360 inilah menjadi salah satu indikator dalam perankingan untuk smart TPM nanti. Tenaga teknis. Setelah di ranking kembali ke kemudian ujungnya adalah smart TPM. Kurang lebih begitu. Oh gitu, oke. Jadi nanti di perankingan satker, perankingan person mungkin nanti dikasih nama kalau dalam konsep itu italenta. Perankingan person namanya italenta. Italenta komponennya apa saja? Berarti komponennya tadi yaitu adalah kinerja dan potensial talenta. Kinerja kan meliputi berapa macam, itu pasti banyak. Karena kalau misalnya hakim, datanya bisa kita ambil dari SIPP atau SEQ atau sikap misal.
bicara mengenai kinerja, berapa putusan yang atau berapa perkara yang ditangani tepat waktu, kan ada nilainya, ya itu komponennya misalnya. Berapa putusan yang diputus ketika sesudah kesimpulan tanpa ada penundaan. Kemudian juga mengenai presensi, berapa terlambatnya, pulang cepatnya, atau alpanya, ada nilainya semua. Kemudian juga keaktifannya di organisasi, misalnya aktif dalam kegiatan sistem manajemen anti penyuapan, WBK, kemudian juga mungkin sebagai hakim juru bicara dan lain sebagainya. Kemudian keaktifan dalam Pokja kalau memang ada, ya. Dalam kalau yang Angkatan 8 kemarin ada 18 item kurang lebih berkaitan dengan kinerja saja. Ya, kinerja saja. Ini sedang coba kita ringkas kembali, apakah 18 item atau bisa dikurangi. Nah, dikurangi menjadi lebih hal-hal yang substansial saja. Kemudian bicara setelah itu, ini kan di bobot nih. Nah, bobotnya taruhlah 60% kinerja. Nanti 40%-nya apa? Ya, 40%-nya adalah potensial talenta. Potensial talenta akan meliputi apa? Misalnya, gitu kan? Misalnya bicara rekam jejaknya akan meliputi pangkatnya, akan meliputi pendidikannya, source cost apa yang dilakukan. Kemudian juga ada indikator misalnya pelatihan-pelatihan apa yang sudah, sertifikasi apa yang diikuti, rankingnya berapa. Kemudian hingga karena hakim ini juga mesti banyak membaca dan menulis juga sebagai untuk mendorong orang berlatih menulis, maka orang ketika membuat tulisan dan dimuat misalnya di di portal-portal populer misalnya, anggap saja Dandapala, itu ada nilainya, tapi artikel ya, bukan berita. Begitu juga menulis buku ada nilainya. Ya, semua dapat poin. Ketika dapat poin ini, kinerja dan potensial talenta dijumlahkan nilainya. Misalnya skornya adalah 90. Oh, 90 kalau di ranking dengan sekian banyak hakim mungkin rankingnya umpama 1 ya, atau mungkin 100. Kalau berkaitan dengan manajemen talenta, kita juga mengelompokkan menjadi 9 box, 9 box value, 9 box manajemen talenta. Kalau nilainya mungkin 90, berarti mungkin kinerjanya di atas ekspektasi, potensi talentanya di atas ekspektasi. Dia ada di box 9. Ketika dia ada di box 9, maka dia layak dipromosikan. Bagaimana kalau misalnya dia adanya di box 1? Box 1 itu berarti adalah kinerjanya di bawah ekspektasi, potensinya di bawah ekspektasi, ya. Jadi kalau dalam hal demikian, nanti ada sumbu ke atas ini bicara kinerja, ya. Sumbu ke samping ini bicara potensi talenta, ya. Nanti ada box 1, 2, 3 sampai yang paling bagus 9. Itu box 9. Ya. Tadi kan di dalam manajemen talenta itu untuk tenaga teknis sendiri maupun hakimnya kan ada kinerjanya diukur dari box 1 hingga 9. Nah, untuk satkernya sendiri kan tadi di awal dijelaskan ada perankingan. Perankingannya tadi, tapi kalau selama ini perankingannya tentu kelas pengadilan jelas, ada kelas 2, kelas 1B, kelas 1A. Kemudian kelas 2 sendiri ada 2 tipe A, tipe B, tipe C. Tapi kami meranking lagi, jaraknya berapa sih pengadilan ini dari bandara? Ya, jumlah perkaranya berapa? Kemudian personelnya ada berapa sih? Kemudian juga sarana prasarananya apa saja? Bahkan sampai kalau diteliti di data, misalnya di Ganispedia, karena perankingan satker ini kan kita supaya bisa dinikmati kita sebut Ganispedia, ada portalnya, bisa dilihat. Itu sampai rumah sakitnya. Rumah sakitnya ada berapa? Dokter spesialisnya apa saja? Dengan maksud kenapa dilakukan begitu? Orang ketika misalnya ditempatkan di suatu tempat, umpama kan, yang dia tidak tahu, buka Ganispedia, cek di situ. Nanti dia akan tahu, oh, pengadilan ini letaknya adalah di sini, jaraknya dari bandara sekian kilo, transportasinya ini, pesawatnya pakai ini, ya kan? Ketika saya kurang sehat, oh ternyata di sana ada dokter ini dan ini. Nah, keren itu, Pak. Itu. Keren itu. Itu bahkan dulu ketika kebutuhan kita itu emang. Iya, dulu ketika kita meminta data dari satker, bahkan suatu satker itu jumlah demonstrasinya berapa sih? Oh gitu. Iya, kita hitung
berapa dalam setahun ada demonstrasi ke PN itu kita hitung. Itu mungkin untuk menentukan tingkat kesulitan perkara di situ kali ya. Ya, karakteristik masyarakat okay. itu kita hitung juga. Baik, baik. Tadi setelah Pak Direktur menjelaskan mengenai alur ya Smart TPM hingga promosi mutasi, bagaimana nih sekarang yang penting ini Ditjen Badilum memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan transparan, bebas dari intervensi yang mungkin ada. Gitu. Semua kan harus kita bangun dimulai dari data. Ya, kita membangun dari data. Maka data itulah banyak data yang dibangun. Untuk sampai ke situ kita melakukan banyak pembinaan. Anggap saja misalnya perisai, ada bintek, dan lain sebagainya. Setelah itu kita melakukan pengukuran evaluasi melalui uji kompetensi, melalui tadi penilaian 360, kemudian ya dan lain sebagainya lah ya. Kita setelah itu kan menjadi data kami. Data itulah digunakan untuk promosi mutasi. Semua masuk dalam sistem dalam aplikasi. Ketika dalam aplikasi ini kan tidak gampang berubahnya kan. Ya. Betul. Kemarin kita banyak diskusi dengan teman-teman lembaga lain misalnya kan. Mereka menerapkan manajemen talenta. Ketika dalam manajemen talenta itu ketika ada orang yang tidak memenuhi kriteria tetapi kemudian dipromosikan, itu bahkan sertifikat manajemen talentanya katanya dicabut. Oh begitu, sampai seperti itu? Iya. Karena itu manajemen talenta ini kalau dulu mendapatkan approve dari KASN ya, KASN ini apa itu? Komite ASN ya. Ini tapi berdasarkan undang-undang ASN yang baru kalau tidak salah kan sudah tidak ada. Ya sekarang ini approve-nya tentu dari BKN dan Menpa mengenai manajemen talenta. Ini katanya dengan manajemen talenta. Manajemen talenta ini kan untuk suksesi kepemimpinan ya biasanya untuk eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Ya kalau kita untuk tenaga teknis sistemnya kita bangun kurang lebih seperti itu, tapi kita untuk pengisian jabatan-jabatan ketua, wakil, hakim, panitra, panmur, PP dan lain sebagainya. Tapi dari situ karena kita sudah memetakan itu nanti juga akan kelihatan potensi-potensi. Nanti mana yang cocok untuk misalnya ke Bawas. Kan akan ketahuan nih. Nah, seperti profilnya dia ya, karakternya cocoknya di mana gitu ya. Ini cocok ke Pusdiklat, ini cocok di Humas, akan kelihatan dari data itu. Ya. Kalau mendengar penjelasan dari Pak Direktur ini, berarti dalam Smart TPM nanti maupun inovasi-inovasi tadi, peran teknologi informasi, big data dan lain sebagainya sangat berperan ya, sangat besar, tergantung. Data itu sangat penting sekali. Selama ini di Ditjen Badilum misalnya juga ada satu jari ya. Satu jari kan perannya besar sekali untuk evaluasi ya. Semua by data, tercatat semuanya kan. Kita juga berkaitan dengan promosi mutasi juga by data. Data yang belum ada kita bangun, kita perkuat. Begitu terus ya. Dan data itu juga dalam konsep ya, masih konsep mestinya nanti juga bisa dilihat oleh teman-teman para hakim dan tenaga teknis. Misalnya berkaitan dengan hakim X nanti dapatnya dapat box 9 apa box 1 itu nanti tahu itu ya. Atau perankingannya, saya dari 1.000 orang ranking berapa? Oh ternyata saya ranking 100. Yang ranking 100 ini kan mungkin nanti periode berikutnya sudah bisa ranking 1. Yang ranking 1 bisa saja nanti periode berikutnya jadi ranking ini menarik Pak Dirut. Berarti box-box itu seiring waktu seperti manajer bisa berubah. Kalau permainan tim manajer itu kan berubah-berubah ya. Oke, tergantung. Kan itu kan karena didasarkan pada kinerja dan potensi tadi kan, potensial talenta dan kinerja kan berubah-ubah ya. Makanya kita harus selalu mengaktualisasi diri ya. Mengaktualisasi diri, kita selalu ya aktif, kita meningkatkan performa kita. Ini hal yang dilakukan oleh Ditjen Badilum khususnya di Ganis. Kalau di dalam TPM sendiri maupun nanti dengan sistem Smart TPM pun kan ada Mahkamah Agung, dalam hal ini pimpinan Mahkamah Agung menentukan. Nah, ini dalam keterlibatannya pimpinan MA atau Mahkamah Agung sendiri di dalam konsep kami Smart TPM ini kan rekomendasi penempatan. Jadi rekomendasi, oke. Kita memberikan rekomendasi penempatan seseorang ke satker mana. Ya keputusan sepenuhnya tentu ada di tangan pimpinan. Kita bisa mencontohkan ketika misalnya penentuan eselon 1, eselon 2. Bahkan untuk
Jadi kalau sebuah instansi atau sebuah lembaga sudah menerapkan manajemen talenta, ini kan dia tidak perlu ada lelang jabatan. Dia cukup mana yang nilainya paling tinggi. Nanti diangkat, misalnya eselon 1 oleh presiden. Tapi kan apakah satu nama yang dikirimkan ke presiden? Presiden kan tetap punya hak untuk menentukan, pemenang untuk menentukan yang bukan nomor 1 kan. Misalnya makanya dikirimlah 3 nama. Ranking mungkin yang ranking 1, 2, 3. Ada alternatif nanti pimpinan akan menentukan, presiden misalnya dalam hal konteks itu akan menentukan mana yang menurut beliau pas untuk menduduki jabatan eselon 1. Contohnya begitu. Kita memberikan rekomendasi penempatan. Baik. Ini berdasarkan informasi yang kami peroleh oleh tim Podium, kebijakan Smart TPM ini yang sudah dilakukan tuh berhasil dilaksanakan terhadap Hakim Angkatan 8 dan Hakim Angkatan 9 kemarin ya. Ya, dan selama pelaksanaan Smart TPM kemarin, apa aja tantangan yang dihadapi, gimana caranya menjaga aktivitas dan integritas seperti itu? Kalau untuk Angkatan 9 ya, Angkatan 9 tentu komponennya tidak terlalu banyak karena perankingan persen sudah ada. Kita pakai ranking yang dari Pusdiklat. Pada saat Kan mereka kinerja sebagai hakim kan belum ada kan, iya. karena baru diangkat. Jadi itu lebih mudah. Jadi sudah ada perankingan satuan kerjanya, ranking persen ini dari hasil diklat, setelah itu kita tempatkan 921 orang. Kemarin yang sudah usianya 25 tahun, syarat menjadi hakim adalah minimal 25 tahun, ada 918. 918 orang itu kalau dalam by aplikasi kita hanya dalam beberapa langkah, kurang lebih juga 7 langkah, dan dalam kemudian totalnya 7 menit kita bisa menempatkan total 918 orang ini. 7 menit saja? 7 menit saja. Gitu. Luar biasa. Tapi ini rekomendasi ya, ini adalah rekomendasi penempatan, apalagi aplikasi masih baru, ya tentu saja kita koreksi lagi. Rekomendasi Smart TPM ini kan kemarin terhadap hakim reguler ya, 8 dengan 9 kemarin. Kalau untuk yang struktural pimpinan, apa berbeda atau bagaimana? Ke depan seperti apa ini? Tentu penilaian kan beda kan. Inilah tantangannya kita. Tantangannya kita menerapkan itu kan, pertama personil kita sangat banyak ya. Tenaga teknis ini kalau dihitung-hitung kan bisa mencapai 11.000 orang. Jabatannya juga banyak ya. Ini kalau perankingan untuk ASN saja kan, oh ini ASN eselon 1, 2, 3, 4 mungkin itu kan. Kita banyak sekali jabatan nih. Ya, otomatis nanti kriterianya juga berbeda kan. Kalau untuk hakim begini dan begini, kalau untuk ketua pengadilan pasti kan harus ada kriteria yang berkaitan dengan organisasinya ya. Ada prestasi organisasinya misalnya kan. Prestasi ACE-nya bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan ketua. Prestasi eksekusinya, prestasi WBK-nya, prestasi dapat SMAP misalnya kan, itu juga menjadi indikator keberhasilan seorang pimpinan ya. Kurang lebih itu, jadi berbeda. Panitera nanti berbeda, wakil berbeda, panmut berbeda, PP berbeda. Bagaimana strategi dari Badilum ya mengatasi resistensi atau ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terdampak dengan Smart TPM ini? Mungkin ada, mungkin. Nah ini biasanya kan kalau ada inovasi baru ya orang nggak terbiasa, mungkin ada resistensi mungkin. Nah bagaimana strateginya? Terus apakah dari kemarin pertama sudah dilaksanakan perdana itu ada Monef untuk melihat apakah dari uji coba itu memang SDM yang ditempatkan sudah sesuai dengan tujuannya? Resistensi dalam penerapannya ya, karena kita kan memutuskan itu ya, menempatkan untuk banyak orang. Tentu saja ya, yang kalau yang tidak puas kan biasa kan, ada kan, tetap nggak mungkin semuanya puas ya kan. Dari 918 misalnya kan, untuk angkatan 9 tentu saja pasti kan ada yang tidak puas. Tetapi kemarin ketika angkatan 9, setelah itu kan kita membuat survei. Ya, survei di Info Badilum ya. Di Info Badilum Mahkamah Agung RI, channel WA ya. Channel WA ya. Saya lupa tepatnya, tetapi mayoritas ya, artinya lebih dari 50% itu puas dengan TPM by Smart TPM. Datanya bilang begitu ya? Data ya, ini by data ya lagi-lagi. Kemudian ada sekian puluh persen dia netral saja, tetapi dia merasa punya harapan baru dengan adanya Smart TPM. Tapi dari data itu
intinya lebih dari 50%, saya lupa jumlahnya, itu puas dengan penempatan saat itu. Jadi tentunya dari data tersebut maupun dari yang sudah dilaksanakan, ini Pak Direktur yakin bahwa hal ini akan memberikan dampak peningkatan kualitas pelayanan peradilan, yang pertama ya. Terus yang kedua juga bagaimana target jangka panjangnya di Badilum? Tentu ya, ketika kita melakukan rankingan, ya, itu tentu saja orang akan merefleksi diri, ya, berkontemplasi. Ternyata saya dapat ranking sekian. Saya dapat ranking sekian, ternyata komponen ini saya lemah, dan lain sebagainya. Pasti itu akan memicu untuk kemudian berprestasi. Kita ambil contoh kemarin saya dapat masukan dari teman-teman di daerah bahwa sekarang ini banyak teman-teman yang berlomba-lomba mengirim tulisan. Ya. Begitu? Yes. Ngirim tulisan. Kenapa? Ngirim misalnya Danda Pala. Danda Pala itu kebanjiran tulisan. Karena kemarin salah satu indikatornya ini adalah untuk pengembangan diri atau untuk potensial talenta itu menulis artikel itu dapat poin. Maka Danda Pala itu kebanjiran tulisan. Orang-orang berlomba-lomba menulis artikel di Danda Pala. Dan saya yakin juga pasti di portal lain, misalnya Marinews dan lain sebagainya ya. Di MHRI juga ada, saya lihat itu. Ya. Kemudian juga karena pendidikan juga mendapatkan poin S2, S3, saya juga mendengar dari teman-teman di daerah sekarang teman-teman berlomba-lomba untuk ngambil S2, S3. Sekolah lagi ya? Sekolah lagi. Itu kan contohnya kan. Bagus itu. Nah, jadi kita organisasi Badilum betul-betul mendorong dan mewadahi untuk semua bertumbuh, ya, berkembang, bertumbuh untuk karirnya semakin bagus. Sebagai penutup, Bapak Direktur, ada closing statement, kayak pesan dari Bapak mungkin kepada para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia mengenai pentingnya untuk mendukung proses Smart TPM ini, sehingga nanti ke depan TPM transparan dan profesional, by data bukan rasa. TPM, Smart TPM terus kita kembangkan. Ini belum sempurna, tetapi ini adalah langkah awal. Ya, langkah awal bahwa kita care dengan hal tersebut. Semuanya by data. Barangkali saat ini belum sempurna, tetapi semakin hari pasti akan sempurna. Kita mencontohkan perankingan di sebuah lembaga lain. Awalnya mereka melakukan perankingan pegawainya itu dengan 3 indikator saja. 3 indikator nilai. Ya. Tempat yang lain ya? Tempat lain ya. Kita kemarin misalnya untuk Hakim Angkatan 8, untuk kinerja saja sudah 8 indikator nilai. Belum yang menjadi subbagian dari prestasi dan pengembangan diri. Itu kurang lebih ya, prestasi ada 5 item, pengembangan diri ada 5 item. Sekarang sedang kita ringkas, kita sempurnakan. Untuk kinerja itu ada 11 item. Ya. Kemudian untuk potensial talenta kurang lebih 12 item. Sudah lebih maju dari lembaga tadi yang baru memulai, tapi sudah baru 3 item. Ya. Dari 3 item setelah 5 tahun mereka punya 28 item. Ya, itu contohnya. Kita terus berkembang. Jadi kalau punya ide berkaitan dengan manajemen SDM, ya kita eksekusi. Ya. Semakin lama pasti akan sempurna. Manajemen SDM ini menjadi pilar untuk merit system tadi ya. Untuk promosi mutasi by data. Dimulai dari pembinaan, pengembangan ya, makanya fungsi-fungsi pembinaan, pengembangan betul-betul kita kedepankan. Saya kira itu ya. Tadi saya mengatakan mapping skills, shaping leaders. Memetakan skill, menumbuhkan pemimpin atau menciptakan para pemimpin. Kurang lebih itu. Itulah tujuannya kurang lebih. Mantap Pak Direktur. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun Pak Direktur, izin. Oke. Ya, Sobat Badilum. Rekreasi bersama Gendis dan Hanum, membawa bekal nasi dan sayur santan. Inovasi di lingkungan Ganis Badilum untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga teknis peradilan. Sampai bertemu kembali dalam tema-tema berikutnya di podium. Salam integritas.
Budi.